Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan bis innovation yang telah kami buat. Di sini kami beranggotakan Erik Davin Wijaya, saya Anggoran Pradita, kemudian ada Raken Taspaza. Next. Di sini kami mengambil tema itu warung Madura. Itu di Indonesia kan banyak sekali usaha seperti warung Madura yang menjadi suatu yang umum di masyarakat, dan warung Madura ini banyak sekali produk-produknya yang seperti makan apa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, rokok, dan juga barang-barang rumah tangga lainnya. Kemudian uh, buka jam operasionalnya 24 jam, sehingga tempatnya itu menjadi andalan bagi mereka-mereka atau masyarakat yang membutuhkan sesuatu di tengah malam. Kemudian lokasinya juga strategis, sering ditemukan di lokasi-lokasi seperti pinggir jalan raya, dekat terminal, stasiun, ataupun daerah-daerah. Next. Nah, jadi tuh masalah yang sering ditemukan di suatu warung Madura itu tuh dia biasanya kan dimiliki oleh UMKM dan mereka tuh kadang belum punya basic tapi kayak punya mindset dari orang tuanya yang kayak ya udah jualan aja gitu. Yang penting ada barang yang dijual dan dia memiliki margin dari setiap produk yang mereka jual. Tapi itu sebenarnya menurut kita hal itu tuh kurang kurang cukup karena mereka belum tentu punya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik yang berakibat fatal gitu kalau dibiarin kayak bisa aja tidak ada pencatatan yang tercatat dengan akurat gitu. Jadi kayak misalnya kita udah terjual berapa stok tapi eh, profit yang masuk tuh nggak sesuai dengan stok yang terjual gitu. Jadi itu tuh sangat penting untuk mengetahui berlangsungnya warung Madura yang kita punya gitu agar bisa berjalan dengan baik. Boleh di next. Makanya untuk melanjuti power statement dari tadi, kita tuh mempunyai solusi mungkin sebuah inovasi teknologi itu berupa aplikasi mobile tentang pencatatan keuangan UMKM. Nah, kenapa kita tuh fokusnya aplikasi mobile tuh karena kalau menurut kami orang tuh cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di HP dibandingkan buka laptop yang sedikit kurang praktis. Apalagi buat UMKM misalnya orang-orang yang udah mungkin usia lumayan senior gitu-gitu itu dan orang-orang yang ada di desa mungkin warung maduranya itu kadang tuh udah males atau mungkin nggak punya laptop gitu bahkan. Nah, terus kita bikin aplikasi mobile karena kita merasa itu tuh mudah dan praktis karena setiap transaksi bakal dirancang dengan kemudahan fitur. Jadi misalnya nih kita ada penjualan telur, nanti aplikasi kita tuh udah menyediakan misalnya di inventory-nya kita udah sediain opsi-opsinya misalnya kalau dia UMKM kayak warung Madura gitu ada telur, rokok gitu-gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa dikustomisasi tergantung dari jenis UMKM-nya juga gitu. Eh, Terus ada juga kita nanti pas penjurnalan misalnya dia bingung nih ini gini ini gimana. Nanti ada chatbot AI yang ngebantu jurnalnya sama juga menjadi sarana customer service. Dan nanti si penyimpanan transaksi ini bakal transkripsi dengan baik dan disimpan dalam bentuk cloud sehingga tidak memakan memori. Nah, untuk memperluas solutions dari yang sudah kita berikan, kita sendiri juga sudah membuat value proposition canvas dan business model canvas. Mungkin saya dari kita ke bisnis ke value proposition canvasnya dulu. Oke, di sini ada value proposition canvas untuk bisnis kami. Eh, di sini ada untuk perusahaan apa apa saja yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama ini ada product and service, yaitu edukasi keuangan, aplikasi mobile dan website, juga layanan laporan keuangan. Kemudian ada Gain Creators, itu ada notifikasi pengingat, real time transaction, dan juga rekomendasi keuangan. Kemudian ada Pains Relievers, yaitu keamanan data, 24 jam service, dan juga gampang untuk digunakan.
Selanjutnya ini ada dari customer segmentnya. Jadi ini tuh apa yang diharapkan oleh si customer dari bisnis Madura kita gitu, warung Madura kita. Jadi pasti gains yang kita pengen dari si customer ini alami itu kayak bisa dapat mengurangi stres dan kebingungan terkait pengelolaan keuangan. Habis itu juga dapat membantu kita menyusun anggaran untuk prediksi penjualan. Lalu kita juga jadi merasa terorganisir untuk menghadapi audit atau pajak yang seringkali kita temuin tuh kayak ya kita kan sebagai yang ngejalanin warung Madura ya kita kayak punya aja tokonya gitu. Terkadang kita lupa kalau kita tuh tetap harus bayar pajak gitu dan pasti tuh jadi lumayan merepotkan karena kita juga pasti bingung ataupun kalau kita belum paham kita bisa aja ditipu dengan pembayaran pajak yang ada, bisa aja kita dikenain pajak lebih banyak gitu. Lalu eh, hal tersebut tuh bisa em, kita solusinya tuh kita dari pencatatan pencatatan keuangan dari warung mandor kita sendiri, eh, yang tadi saya bilang. Jadi dengan semuanya kayak stock of name, dengan kita bisa tahu stok yang tersedia dan profit yang masuk gitu misalnya itu tuh sudah akurat aja, itu tuh udah bisa ngebantu bisnis warung Madura kita menjadi reputasi bisnisnya tuh jadi lebih baik gitu dan dikenal oleh masyarakat. Kayak biasanya kan kayak warung Madura tuh orang-orang yang butuh sembako atau orang yang pakai motor pulang kerja lewat tempat kita misalnya dia lebih strategis kan kayak pasti yang kayak bapak-bapak gitu tuh pasti butuh beli untuk beli rokok gitu. Pasti kita akan menyesuaikan dan itu tuh kalau reputasi bisnis kita udah terkenal kayak contohnya dari bapak-bapak yang pakai motor itu aja misal dia pulang kerja misal udah nganggep eh, warung kita tuh udah trusted, itu tuh bisa berujung dia bakal jadi repeat order gitu di warung kita dan dia juga cocok sama harga yang kita berikan gitu. Tapi kita juga punya pains-nya yaitu yang tadi saya bilang itu kesalahan pencatatan itu tuh benar-benar rusak reputasi bisnis kita banget gitu karena oke mungkin orang yang sebagai konsumen kita nggak melihat secara ke sana tapi bagi kita tuh udah fatal banget untuk berlangsungnya keberlangsungannya usaha kita gitu. Lalu seperti kayak pencatatan pajak tadi itu juga page-nya itu kita kurang pengetahuan atas pajak yang dikenakan ke kita gitu. Lalu juga keterbatasan waktu untuk mengulik pengetahuan yang begitu banyak untuk menjalani berlangsungnya bisnis gitu. Lalu kayak misalnya kita kan terkadang oke kita bisa jualan warung Madura tapi terkadang kita tuh juga kulot. Nah itu juga contohnya kita kurangnya akses informasi yang secara real time gitu. Kita juga nggak terlalu update tentang pengetahuan tentang untuk mengelola bisnis itu pun bisa menjadi pains kita gitu. Di Selanjutnya, saya akan membahas bagian bisnis model kanvas. Jadi buat bisnis model kanvasnya sendiri itu kita mulai dari key partnersnya dulu. Yang mana kalau kita bikin aplikasi keuangan buat UMKM tuh pertama kita butuh partners itu akuntan dan konsultan keuangan yang mana mereka tuh kayak sebagai pihak eksternal yang membantu kita lah. Terus ada penyedia teknologinya juga, kita mau pakai teknologi apa, eh, mungkin bisa berupa AI atau gimana gitu, atau mungkin yang provide teknologinya buat kita gitu. Terus ada lembaga keuangan, jadi kita always terbuka buat kolaborasi lah sama mereka-mereka ini. Dan siapa tahu nih aplikasi kita tuh bisa langsung disambungin nih sama mungkin rekeningnya, misalnya si UMKM punya rekening banknya langsung, itu kalau bisa langsung disambungin malah jauh lebih enak juga kan gitu. Terus untuk key activities-nya kita ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, karena emang kita bisnisnya based on application, jadi itu sangat dibutuhkan. Terus pemasaran dan promosi supaya aplikasi kita dikenal sama orang, terus layanan pelanggan. Jadi kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan karena supaya pelanggannya selalu menggunakan aplikasi kita dan juga fitur analisis data gitu. Fitur analisis data itu misalnya jadi kayak kita tuh ngebantu juga si UMKM kalau ternyata bisnisnya tuh
return on aset atau mungkin net profit dan lain-lainnya itu kita kasih analisis berupa seperti itu. Mungkin bisa juga dalam bentuk visualisasi data ya. Mungkin kayak dikasih chart penjualannya gitu dan lain-lain. Kalau ada key resources, itu tentu saja kita membutuhkan seorang tim pengembangan teknologi untuk mengembangkan aplikasi, terus ada pemasaran dan penjualan untuk memasarkan dan mempromosikan produk. Terus kita juga butuh platformnya dan juga kita akan memberikan konten edukasi karena seperti yang dibilang tadi, belum tentu semua orang yang pakai aplikasi itu udah ngerti gitu apa yang uh, aplikasi ini tawarkan dan bagaimana cara pencatatannya gitu. Terus ada value proposition, di sini ada pencatatan keuangan yang lebih mudah, efektif dan efisien, terus akses laporan keuangan real time, edukasi keuangan dan integrasi dengan layanan perbankan yang sudah dijelaskan tadi. Terus untuk customer relationship-nya kita menggunakan chatbot AI itu pintu pertama sebelum mungkin si customer-nya langsung berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau misalnya ada frequently asked questions, kita cukup menggunakan AI aja gitu. Terus ada juga kita membentuk komunitas bersama pelanggan karena UMKM UMKM ini kan pasti banyak ya. Nah kita tuh ingin membentuk sebuah komunitas supaya bahkan antar UMKM itu bisa saling berinteraksi kerjasama dan muncul ide baru bahkan kalau bisa. Terus untuk channelsnya kita ada mobile apps, itu kan utamanya kita. Cuman kita juga menyediakan dalam bentuk website, seandainya mungkin si UMKM itu prefer lebih menggunakan website gitu. Dan juga media sosial untuk konten-konten edukasi kita atau pemasaran kita. Terus customer segmentnya itu spesifiknya kita ke warung Madura, cuman kita nggak menutup kemungkinan untuk UMKM sejenis atau kita juga bisa custom, misalnya buat pengusaha baru yang masih berkembang atau masih di lingkup UMKM gitu. Itu juga kita sangat terbuka untuk menyediakan aplikasi ini terhadap mereka. Terus untuk cost dan revenue yang kemungkinan akan dihasilkan, yang pertama costnya itu biaya pengembangan aplikasi karena emang um, lumayan besar um, biaya untuk mengembangkan aplikasi, terus biaya pemasaran dan penjualan. Biaya penjualan tuh lebih ke kayak lebih ke kayak untuk distribusi produknya gitu-gitu, dan juga biaya operasional lainnya. Untuk revenue-nya itu kita lebih ke ada biaya langganan untuk pengguna atau lisensi software, terus mungkin kolaborasi dengan mitra, dan biaya untuk fitur-fitur tambahan, misalnya kita ada fitur-fitur premiumnya gitu. Mungkin kalau versi free-nya kita cuma menyediakan laporan keuangan, pencatatan keuangan laporannya, mungkin di fitur premiumnya kita bisa nambahin fitur-fitur kayak financial analysis dari bisnis kita gitu misalnya gitu. Uh, Mungkin boleh lanjut ke bagian selanjutnya, market analysis. Oke, selanjutnya ada market analysis untuk aplikasi laporan catatan keuangan ini. Yang pertama ini ada ukuran pasar. Jumlah warung Madura ini tuh ada ribuan di seluruh Indonesia dengan konsentrasi tingginya itu di wilayah Jawa Timur dan juga kota-kota besar. Dan potensi pasar warung Madura ini potensi pasar ini juga sangat besar karena banyak warung yang masih menggunakan metode tradisional untuk pencatatan keuangan. Kemudian segmentasi pasar, demografisnya itu ya udah pemilik warung ini kebanyakan pengusaha mikro dengan pendidikan formal yang terbatas dalam bidang keuangan. Geografisnya ini fokus utamanya di Jawa Timur dan juga daerah lain dengan populasi Madura yang signifikan. Kemudian psikografis, pemilik warung ini tuh cenderung mencari solusi yang mudah digunakan, terjangkau dan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kemudian yang ketiga ini ada tren pasar. Yang pertama ini digitalisasi UMKM. Di sini tuh ada tren yang kuat menuju digitalisasi di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Kemudian peningkatan akses internet dan juga smartphone. Meningkatnya akses terhadap teknologi di daerah pedesaan dan juga semi urban. Kemudian pemerintah mendukung digitalisasi. Inisiatif pemerintah untuk mendigitalisasi UMKM dapat mendukung adopsi fintech. Next. Selanjutnya kita ke SWOT, analisis SWOT dari bisnis kita.
Jadi untuk stack-nya yang kita tawarkan pertama teknologi yang lumayan canggih, eh mungkin dengan banyaknya fitur-fitur seperti kita udah aplikasinya udah cloud cloud computing, jadi kita tuh semuanya disimpan secara cloud, jadi nggak membebani si aplikasinya. Terus ada customer service yang baik dan kemudahan aksesibilitas karena bisa diakses baik melalui mobile apps maupun website. Weakness-nya itu lebih ke pemahaman pelaku UMKM atas teknologi dan juga mungkin atas keuangan. Nah itu tuh harus itu menjadi tantangan kita, weakness kita, dan juga eh, aplikasi kita tuh sangat tergantung pada internet. Nah itu sebenarnya bisa jadi weakness karena takutnya warung Madura tuh berada di daerah-daerah yang agak terpencil, yang mana itu tuh agak sulit untuk menjangkaunya. Nah itu akan menjadi kelemahan kita. Job opportunities-nya itu pertama adalah pertumbuhan UMKM Indonesia yang bisa dibilang eh, semakin sekarang tuh makin banyak orang yang lebih gemar untuk membuka usaha gitu. Terus ada juga opportunities berupa inovasi teknologi yang semakin hari itu semakin berkembang, dan juga pertumbuhan digitalisasi di Indonesia tuh eh, salah satu yang terbesar karena eh, pengguna mungkin media sosial atau handphone gitu-gitu di Indonesia tuh lagi banyak-banyaknya kalau sekarang. Makanya ya itu menjadi sebuah opportunities yang besar kepada kita. Terus untuk threats itu yang pertama cyber security. Ini harus dikembangkan oleh tim eh, developer kita karena keamanan data transaksi itu kan bersifat cukup sensitif dan hanya boleh diketahui oleh beberapa orang, sehingga harus kita jaga dengan ketat. Dan yang progres lainnya adalah kita tentunya ide seperti ini tuh nggak hanya kita yang ada, dan tentunya ada juga aplikasi akuntansi-akuntansi yang udah ada dari dulu dan mungkin aja mereka ternyata pakai aplikasi-aplikasi yang dulu gitu. Cuman mungkin kalau yang kita tuh lebih ke spesifiknya buat UMKM, cuman kalau yang lain-lain tuh bisa jadi tuh lebih ke buat yang perusahaan besar. Cuman nggak menutup kemungkinan juga mereka akan beralih ke pasar UMKM mengingat opportunities yang besar gitu. Baik, selanjutnya ada potential partnership. Yang pertama, ide dari saya untuk potential partnership itu adalah di kolaborasi dengan influencer. Jadi bekerja sama dengan influencer media sosial yang populer gitu di kalangan target pasar warung Madura dapat membantu meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Jadi walaupun terkesan sepele, kita cuma buka warung Madura gitu. Tapi kalau kita bisa ngajak influencer kayak buat menarik engagement di media sosial, kita kita juga bisa menemukan konsumen yang lebih luas gitu di sana. Misal kita punya kekhasan tertentu di warung Madura kita, jadi misal si influencer ini bisa mempromosiin warung Madura kita di lokasi kita berdiri. Jadi misalnya kayak lokasi kita tuh strategis, lalu barang-barang yang banyak orang beli tuh di kita tuh harganya murah-murah, itu kan pasti orang nggak pakai mikir karena kita juga strategis, lalu eh, barang-barang yang kita jual itu lebih affordable bagi orang-orang. udah pasti udah pasti banyak yang menjadi konsumen baru kita gitu, banyak yang nyamperin ke warung kita. Si influencer ini tuh dapat mempromosikan warung Madura kita tuh melalui media sosial maupun ulasan ataupun video. Misalnya kayak influencer yang bisa kita tuju untuk UMKM kita tuh kayak food blogger, food Instagram, YouTube kuliner pun juga masih bisa sih menurut saya. Em, Lalu selanjutnya ada partnership dengan platform pengiriman makanan. Eh, jadi kayak kan terdapat ribuan warung Madura di seluruh Indonesia dengan konsentrasi tinggi di wilayah Jakarta dan Jawa Timur dan kota-kota besar gitu. Udah pasti di kota-kota besar tuh yang namanya layanan antar makanan kayak saya sebut aja merek lah ya, kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food itu pasti udah memadai banget gitu. Dengan kita berkolaborasi dengan mereka dan platform mereka itu
kita bisa memperluas jangkauan ke pelanggan di luar area lokal. Jadi kayak ada nih orang yang kita tuh bisa jadi supplier eh, customer baru gitu. Misal dia pengen, karena di harga kita bisa reasonable, affordable gitu, kita bisa nge-supply dalam jumlah banyak untuk orang yang berada pelanggan kita yang ada di luar area kita gitu. Lalu dengan otomatis kayak gitu juga bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan. Kita juga nggak perlu nambah staff gitu untuk em, rela untuk hanya untuk mengirim barang yang kita jual, karena kita udah bekerja sama aja sama si platform-platform yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tinggal kita gunakan fasilitas mereka, sama-sama dapat benefit, kitanya bisa dapat eh, jasa mereka, lalu kita juga bisa profit lebih banyak, mereka juga dapat em, biaya platform untuk si abang Gojeknya sendiri gitu. Terus kita juga yang bonus nih, kita juga bisa dapat akses ke data dan wawasan pelanggan yang berharga. Jadi kita dapat apa namanya, customer baru gitu. Well, di next. Lalu untuk collaboration, saya memiliki ide seperti kemitraan perusahaan. Baru Madura dapat bermitra dengan perusahaan lain yang memiliki target pasar yang sama seperti toko bahan makanan atau supermarket. Kemitraan ini dapat memungkinkan Bank Madura untuk menawarkan produk dan layanan tambahan kepada pelanggan mereka atau untuk menjangkau pelanggan baru melalui jaringan mitra mereka. Jadi ini mirip aja sih sama kayak yang ide sebelumnya. Ini tuh manfaatnya kayak memperluas penawaran produk kita ataupun layanan kita. Kita juga bisa lagi nih mendapatkan pelanggan yang baru, yang otomatis kita juga meningkatkan keuntungan. Tapi dengan cara seperti ini kita juga bisa mengurangi biaya dan resiko. Lalu eh, dari kemitraan perusahaan ini itu kita bisa kayak bermitra dengan supermarket, ataupun kayaknya kalau misalnya untuk selevel warung Madura tuh kalau belum gede-gede amat, kayaknya kalau sama supermarket gitu masih kurang memungkinkan sih. Paling kita bisa bekerja sama dengan perusahaan catering ataupun kayak toko bahan makanan. Itu udah pasti mungkin banget sih mau diajak kerja sama, karena mereka juga sama kita sama-sama UMKM dan sama-sama merintis, pasti kita butuh satu dengan yang lainnya gitu. Selanjutnya kita bisa partisipasi di suatu acara komunitas gitu. Jadi kayak dari pihak UMKM kita mengikuti acara komunitas seperti festival kuliner ataupun pameran, juga dapat membantu warung kita menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan brand awareness. Jadi misal kayak ada em, event kuliner gitu, kita tuh bisa bikin stand di situ gitu buat sekalian ngepromosiin warung kita. Jadi misalnya kita ngejual apa gitu yang lebih dari tempat lain, lalu walaupun kita harus bayar untuk nyewa tempatnya, nanti dengan kembali lagi ke kita, kayak kita dapat customer pelanggan yang lebih banyak dari kita bikin stand di sana, itu tuh ya kayak kita udah balik modal, bahkan bisa lebih dari balik modal, kita bisa jadi profit sendiri gitu. Kita tuh bisa nawarin sampel makanan atau membagikan brosur atau mengadakan promosi khusus di acara-acara tersebut gitu. Lalu yang terakhir dari saya tuh adalah penjualan online. Kita bisa menjual produk ini tuh kayak online seperti pakai platform e-commerce kayak Tokopedia, Shopee ataupun Lazada. Ini tuh udah pasti kalau udah pakai platform-platform yang saya sebutkan ini kayak Tokopedia, Shopee, Lazada gitu, mungkin kita bisa kok beli-beli juga gitu. Ini udah pasti udah mencakup pelanggan yang lebih luas lagi sih. Ini mau dikirim kemanapun, kerjasama ekspedisinya udah luas banget. Jadi kalau kita emang udah sukses banget, ini bisa jadi opsi yang ini sih, bisa jadi opsi yang kayak opportunity yang sangat bagus sih. Jadi kayak kita punya supplier tuh udah bisa beda pulau aja tuh, mungkin misalnya kayak UMKM kita udah agak lebih besar lagi, kita bisa
nyetok lebih banyak, kita juga bisa mensuplai lebih banyak ke customer-customer baru. Misalnya bahkan di luar eh, provinsi, di luar pulau itu kita pakai platform-platform ini tuh udah yang namanya kayak udah tinggal pesen aja, udah tinggal gunain fasilitasnya aja gitu. Jadi kayak ini tuh udah opsi yang kayak udah bukan UMKM lagi sih sebenarnya. Ini kayak kalau kita udah ekspansif banget lah, opsi terakhir ini bisa jadi pilihan sih. Sekian dari bagian saya, boleh di next. Selanjutnya kita ke project timelines. Jadi ketika kita mungkin ada inovasi bisnis ini, kita juga membuat sebuah kemungkinan proyek-proyek si timeline kita. Pertama itu dibagi 5. Yang pertama itu ada initiation phase. Itu tuh kita menentukan tujuan proyek, keuangan ke proyek, timeline besar proyek, sama riset pasar dan menentukan stakeholder. Yang mana sebagian besar tuh sudah kita lakukan. Kita udah riset pasar tadi, terus tujuannya kita juga udah dijelaskan, ruang lingkupnya juga udah. Terus timeline besar mungkin mungkin timeline besar aja sih yang mungkin belum kita tentukan kapan-kapannya. Lalu kita ke planning phase, kita tuh menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan proyek. Kebutuhan proyek itu bisa berupa mungkin resources atau kebutuhan orang atau kemampuan yang kita butuhkan. Terus rencana terkait proyek lengkap dan jadwal dan anggarannya. Itu kita tentu harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. Kalau misalnya kita ada teknologi yang kita ingin buat gitu. Terus menganalisis risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risikonya itu bisa berupa yang tadi sudah dijelaskan juga di SPOT, risiko berupa mungkin UMKM-UMKM-nya sendiri mungkin pemikirannya mungkin belum merasa perlu tentang si aplikasi ini. Jadi kita juga harus menganalisis risiko-risikonya gitu. Dan juga menentukan infrastruktur yang akan digunakan. Lalu kita ke execution phase. Execution phase itu majority dipegang sama bagian ini programmer. Itu kita membuat desain proses bisnis, UI UX, database, dan sistem implementasi. Terus review atas desain yang dibuat, terus kita mengembangkan back end dan front end dari aplikasi. Kita integrasi juga dengan sistem AI. AI-nya itu seperti yang dijelaskan buat chatbot AI gitu-gitu. Itu cukup dibutuhkan. Kita juga melakukan deployment. Nah, terus kita juga setelah execution tentunya kita perlu yang namanya control and monitoring. Kita melakukan unit testing, terus integration testing, dan juga user acceptance testing. Terus di closing phase kita melakukan review dan dokumentasi atas hasil dari proyek yang telah dilakukan dan membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada stakeholders. Untuk orang-orang yang terlibatnya ini ada utamanya itu ada 2, itu ada project managers, yang mana ini tuh kontribusi besar pada hampir semua phase itu mengawasi keseluruhan proyek, memantau jadwal, mengolah aset dan anggaran, dan juga menjalin hubungan baik dengan stakeholder. Selalu ada programmer, dia tuh mereka itu bagian yang membuat program front end, back end dari aplikasi, serta membuat UI UX-nya untuk aplikasi. Untuk pembuatan sebagai yang digunakan nanti untuk mengimplementasikan solusi yang kami telah berikan, di mana beberapa di antaranya itu adalah AI dan machine learning. Jadi AI ini sangat penting dalam aplikasi ini karena nanti dapat menjadi, nanti akan digunakan sebagai chatbot, di mana akan digunakan untuk chatbot untuk melayani customer service, lalu memberikan panduan ketika hendak melakukan pencatatan transaksi. Terus terdapat machine learning. Jadi machine learning ini dapat digunakan untuk banyak hal, seperti membantu ketika ada transaksi yang salah atau tidak sesuai dengan format yang ada. Jadi bisa membantu kita antar untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Terus bisa juga digunakan untuk mempelajari gitu. Contohnya kayak format transaksi yang sebelumnya udah ada gitu, kayak invoice yang diterima sama pemilik usaha gitu, pemilik usaha dari vendornya, dan nantinya itu bisa langsung ditranslasikan, hasil invoice-nya itu nanti bisa langsung ditranslasikan ke dalam pembukuan gitu. Terus
karena ini aplikasinya itu dalam bentuk mobile, maka teknologi mobile application juga diperlukan, di mana teknologi mobile application ini juga salah satunya dapat membantu UMKM, di mana karena kayaknya hampir semua orang gitu sekarang sudah memiliki mobile device gitu, seperti Android, yang nantinya akan mempermudah pemilik usaha gitu. Jadi mereka tidak perlu membeli aplikasi khusus seperti sebuah laptop atau device lah yang bisa nanti diinstal untuk aplikasi tersebut, misalnya kayak sebuah kasir gitu. Boleh di next. Demikian presentasi kami pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih.